Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khalla wa la quwata illa billah. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentunya atas nikmat yang Allah anugerahkan pada diri kita, sehingga hari ini kita kembali bertemu dalam rangka berfastabiqul khairat. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah dalam melakukan kebaikan, dan Allah memberi kita kekuatan untuk meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya bunda, tuan pun, abang, kakak yang sama berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas berkaitan dengan faku uqadi syaitan, membuka ikatan-ikatan syaitan. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dalam Sahih Bukhari disampaikan kepada kita dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya sesungguhnya Rasul SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, menjelaskan kepada kita tentang bahwasanya syaitan itu mengikat tekuk kepala salah seorang di antara kita. Proses pengikatan tekuk kepala ini yang dilakukan syaitan kepada salah seorang di antara kita, idza huwa nam, ketika salah seorang di antara kita itu sedang dalam kondisi tidur, atau dia telah lelap tidur, ya, dia telah lelap tidur. Kemudian disampaikan lagi dalam hadis ini salasa uqadin, 3 ikatan. Jadi dalam tidur kita, yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ada 3 ikatan yang syaitan ikat pada tengkuk kepala kita. Lalu kemudian hadis ini memberikan penjelasan kepada kita, yadribu ala kulli uqdatin alaika lailun tawilun. Kemudian dijelaskan pada setiap ikatan itu syaitan berkata lailu tawilun, malam masih panjang. Lalu syaitan menyampaikan farkut, tidurlah. Fa in istaiqadha fadzakarallah, apabila salah seorang di antara kita bangun, fadzakarallah, kemudian dia menyebut nama Allah, in halat uqdatun, maka terlepaslah 1 ikatan. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun, kemudian ketika dia berwudu maka terlepas lagi ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun kulluha, maka kalau dia melaksanakan ibadah salat, terlepaslah semua ikatan yang ada pada dirinya. Jadi 3 ikatan yang kita dengarkan itu jadi terlepas. Yang pertama, ketika kita bangun, kemudian kita membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah Allahumma gfirli. Lantas kita membaca doa-doa tertentu yang kita anggap penting, yang kemudian kita bacakan di waktu itu, insya Allah hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan, sebelum kita tidur hendaknya kita berwudu terlebih dahulu, sebab dalam literatur hadis yang lain menjelaskan kepada kita, barang siapa yang dia sebelum melaksanakan tidur kemudian dia membacakan doa, ya, bismika Allahumma amut wa ahya, setelah itu dia tidur, lantas dia bangun dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kemudian dia melanjutkan dengan doa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar
wala haula wala quwata illa billah, Allahumma ighfirli, lalu dia berdoa dengan doa yang dia inginkan kepada Allah, maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikatan yang pertama terlepas. Kemudian ketika dia berwudu, maka ikatan yang kedua pun terlepas. Dan yang ketiga, ketika dia sholat, terlepaslah semua ikatan yang bisikan itu lailu tawilun, tidurlah malam masih panjang. Lalu Nabi SAW menyampaikan kepada kita, fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Ya, setelah kondisi demikian yang terjadi pada dirinya ketika tiga ikatan itu terlepas, ya, maka ia pun menjadi orang-orang yang bersemangat dan mendapatkan jiwa yang penuh dengan kebaikan. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Dan Nabi menegaskan kepadanya, kalau dia tidak melakukan hal yang demikian, maka ia akan menjadi orang-orang yang jiwanya buruk lagi malas. Hadis riwayat Bukhari pada hadis ke nomor 1142, dan kemudian hadis riwayat Muslim pada hadis nomor ke-776. Jadi hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, pada pembelajaran kita kali ini kita mendapatkan satu pembelajaran penting yang mendatangkan tiga manfaat kepada diri kita. Dan setiap ikatan itu akan terlepas apabila setelah dia membaca doa tersebut, lalu dia berwudu, lepaslah ikatan yang kedua, kemudian dia melaksanakan sholat, lepaslah ikatan yang ketiga, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan karena dia bangun di pagi hari dalam kondisi jiwa yang baik dan kemudian bersemangat. Tapi kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan bangun di pagi hari dengan kondisi jiwa yang buruk lagi malas. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan materi yang baru saja kita dengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.